Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, selamat datang kembali di channel Selembar Kertas. Tempat belajar sederhana, murah, mudah, dan tuntas cukup dengan selembar kertas. Masuk ke materi yang lebih lanjut, yaitu cara menghitung jarak titik ke titik pada dimensi 3. Kita wajib sekali memahami atau mengingat kembali apa itu teorema Pitagoras. Masih ingat kan apa itu teorema Pitagoras? Teorema Pitagoras adalah rumus populer yang digunakan untuk menghitung salah satu sisi pada segitiga siku-siku apabila dua sisi yang lain diketahui ukurannya. Misalnya contohnya ini adalah segitiga ABC misalnya. Kita beri nama garis miringnya ini adalah garis A karena berhadapan langsung dengan titik A. Kemudian garis yang horizontal ini, yang vertikal ini kita beri nama garis B dengan lambang B kecil karena berhadapan dengan sudut B. Kemudian yang ini adalah C. Nah, pada teorema Pitagoras kita kenal bahwasanya garis miring kuadrat, panjang garis miring kuadrat A kuadrat itu sama dengan panjang B kuadrat ditambah C kuadrat. Atau kalau misalnya anak-anak memberi nama lain, misalnya kita beri nama BC kuadrat misalnya. BC kuadrat itu sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat. Ini adalah teorema Pitagoras. Jadi apabila kita tahu panjangnya B dan panjangnya C, maka kita bisa menghitung panjangnya A. Misalnya B ini 4 cm. Kemudian B ini 3 cm. Misalnya B ini 3 cm. Kemudian C ini 4 cm. Coba kita hitung berapa panjang A. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 9 ditambah 16 sama dengan 25. A kuadrat sama dengan 25, sehingga A sama dengan akar dari 25 yaitu 5 cm. A sama dengan 5 cm begini. Oke, masuk ke materi selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menghitung jarak titik ke titik. Dalam matematika didefinisikan sebagai titik itu didefinisikan sebagai bangun satu dimensi, di mana dia hanya mempunyai posisi tapi tidak mempunyai bentuk. Taruhlah misalnya ada titik A di sini dan ada titik C di sini. Ini titik A, ini titik C. Berapakah jarak titik A? Berapakah jarak titik A ke C? Jarak titik A ke C adalah lintasan terpendek atau sebuah garis lurus yang menghubungkan jarak titik A ke C. Dalam kasus seperti ini, kalau ada pertanyaan misalnya bisa kita ukur dengan menggunakan penggaris berapa mili jarak antara titik A dengan titik C. Namun pada penerapan penyelesaian permasalahan sehari-hari tidak begitu soal biasanya. Biasanya begini, saya berikan contoh soal. Misalnya kakak punya sebuah bangun ya. Contoh soal. Bangunnya berbentuk begini. Oke. Bangun ini kemudian saya beri nama bangun A, B, C, D, E, F, G, H. Pertanyaannya, jika
panjang AB sama dengan 5 cm, AE sama dengan BC sama dengan EF sama dengan 4 cm, hitunglah A, jarak A dan C, B, jarak E dan C, dan C, jarak A dan G. Kita akan coba selesaikan permasalahan ini di sini. Penyelesaian. A, jarak A dan C. A ada di sini, titik A ada di sini, dan titik C ada di sini. Titik A dan titik C ada pada sebuah bidang datar, yaitu persegi panjang, yaitu alasnya ini. Pada bidang datar AB CD yang berbentuk persegi panjang. Kita coba gambar persegi panjangnya di sini. Nah, AB CD. Jarak AC adalah, nah ini, terletak pada segitiga ABC yang sudutnya siku-siku di B. Sehingga dari data di soal kita ketahui bahwasanya panjang AB sama dengan 5 cm dan panjang BC sama dengan 4 cm. Pertanyaannya, berapakah panjang AC? Coba kita hitung. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB kuadrat adalah 5 kuadrat dan BC kuadrat 4 kuadrat. 5 kuadrat sama dengan 25 ditambah 4 kuadrat adalah 16. Sehingga AC kuadrat sama dengan 41. Atau AC sama dengan akar dari 41, karena 41 bilangan prima cm. Karena 41 bilangan prima, maka tidak bisa disederhanakan lagi. Ini adalah jawaban dari A. Kita coba menghitung yang B. Pada B ditanyakan jarak antara E dan EC. Titik E ada di sini, E dan C, dan titik C ada di sini. Titik E dan titik C ini ada pada sebuah bidang segitiga antara AEC atau ACE, yang jika kita gambar di sini ada pada sebuah bidang segitiga ACE yang siku-siku di A. Ini A, ini C, dan ini E. Sisi miringnya adalah CE atau EC. Sisi miringnya adalah EC. Dan yang ditanyakan adalah EC. EC kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AE kuadrat. Atau bisa dibalik sama saja. AE kuadrat ditambah AC kuadrat. AC kuadrat kita tahu ada 41. Sementara AE kuadrat itu ada AE itu sama dengan, diketahui di soal, sama dengan BC sama dengan EF atau 4 cm. 4 kuadrat. Sehingga
sama dengan 41 ditambah 16 sama dengan 57, sehingga EC sama dengan akar dari 57 cm. 57 juga bilangan prima, jadi sudah tidak bisa diuraikan. Sekarang kita mencoba menjawab yang C. Jarak antara A dengan G. Titik A ada di sini dan titik G ada di sini. Nah, titik A dan titik G ada pada sebuah bidang datar, yaitu AEG yang siku-siku di E. Kalau kita gambar menjadi begini. Ini A, ini E, dan ini G. Sehingga dengan menggunakan teorema Pythagoras bisa kita tentukan rumus AG kuadrat, karena AG adalah sisi miringnya dan siku-sikunya di E, sama dengan AE kuadrat ditambah EG kuadrat. AE kuadrat, AE kita tahu nilainya adalah 4, diketahui di soal. Sementara EG, nah EG ini kita juga belum tahu nilainya. Maka untuk bisa menjawab soal yang nomor C ini, kita harus menghitung dulu nilai dari EG. EG itu pada gambar, kita kembali ke gambar. EG itu terletak pada bidang datar, yaitu EFG, sebuah segitiga sama kaki dan siku-siku di F. EG sama dengan EF kuadrat, EG kuadrat sama dengan EF kuadrat ditambah FG kuadrat. EF kuadrat ditambah FG kuadrat. EF karena ini adalah persegi, EF panjangnya sama dengan FG. EF sama dengan FG, yaitu 4 cm. 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 16 ditambah 16 sama dengan 32, sehingga EG sama dengan akar dari 32. Saya ulangi, EG kuadrat sama dengan EF kuadrat ditambah FG kuadrat, karena ada pada bidang datar EFG, yang mana EF sama dengan FG, sehingga dari perhitungan 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat kita dapat nilai EG kuadrat sama dengan 32. Nah, EG nya berapa? EG nya adalah akar dari 32, atau bisa kita sederhanakan, akar dari 32 itu akar dari 16 dikali 2. 16 nya bisa kita keluarkan, kita akarkan, atau EG sama dengan 4 akar 2 cm. Oke, kembali ke inti soal. AG kuadrat ditambah AE kuadrat ditambah EG kuadrat. AE kuadrat itu 4 kuadrat. EG kuadrat tadi sudah kita hitung, EG kuadrat itu ada 32 sama dengan 16 ditambah 32 sama dengan 48, sehingga AG sama dengan akar dari 48, atau akar dari 48 itu 16 kali 3 sama dengan 4 akar 3. Jadi inilah adik-adik apa yang dapat saya bagi melalui channel Selembar Kertas pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat belajar. Kita akan lanjutkan lagi materi dimensi 3 pada pertemuan yang akan datang, yang nanti linknya dapat kalian dapatkan di kolom di deskripsi video. Terima kasih. Tetap semangat belajar. Jadilah generasi
yang tangguh, pintar, dan bermanfaat untuk semua. Cukup sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.